Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 UPT SMP Negeri 29 Gresik bersama saya Ibu Nur Indah. Hari ini kita masuk bab baru, yaitu persamaan garis lurus. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Ada fungsi linear, ada persamaan garis lurus. Dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan persamaan garis lurus. Jadi nanti kalian bisa tahu apa itu persamaan garis lurus. Kalian bisa membedakan mana yang garis lurus dan mana yang bukan persamaan garis lurus. Juga bisa menggambar grafik. Kemarin Bu Atika sudah menjelaskan tentang fungsi linear. Itu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2. Dengan daerah asal adalah a, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Daerah asalnya ada 5. Kemudian dicari bayangannya, dicari hasilnya, atau dicari range-nya. Range-nya ya. Jadi domainnya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Dimasukkan ke fungsinya, menemukan hasil. Saya akan menggambar. Saya buatkan tabel dulu. X ini sebagai domainnya, fx sebagai fungsinya. Domainnya tadi apa saja? Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Saya tulis di sini min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian pasangannya, ketika rumus fungsi ini, domainnya adalah min 2, x-nya saya ganti dengan min 2, 3 dikalikan min 2, ini min 6, min 6 dikurangi 2, ini min 6 dikurangi 2, hasilnya min 8, ini min 8. Dengan cara yang sama, di sini min 5, di sini min 2, di sini 1. Kalau domainnya 2, 3 dikalikan 2, 6. 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 4. Yang ini namanya daerah hasil atau range. Ya. Saya gambar. Min 2, domain itu ada pada sumbu X. Sedangkan pasangannya ada pada sumbu yang tegak ini. Fx-nya ada pada sumbu yang tegak. Min 2, ini pasangannya adalah min 8. Min 8, maka di sini. Sini titiknya. Min 1, kalau domainnya 1, pasangannya adalah min 5. Kalau X-nya 0, domainnya 0, range-nya min 2. 0, min 2. Domainnya 1, bayangannya 1. Domainnya 2, bayangannya adalah 4. Ini adalah grafiknya. Perhatikan ya, ini adalah grafiknya. Nah, sekarang sebagai kelanjutannya, saya akan menggambar bukan hanya 5 titik ini aja, tapi banyak titik. Saya tambah lagi di sini 3. 3 dikalikan 3, 9. 9 dikurangi 2, 7. Maka di sini titiknya saya tambahin lagi di sini 7. Saya tidak menggambar hanya titik ini aja, tapi banyak titik. Oh, di sini 1,5. Kalau 1,5 ternyata bayangannya ada di sini. Kalau bayangannya 1,75, bayangannya di sini. Seandainya saya menggambar semua titik yang ada di domain, yang ada di sumbu X ini, 0, 0,1, 0,2, 0,3, terus semakin banyak titik yang saya gambar, maka bayangannya juga semakin banyak. Akhirnya dia akan membentuk suatu garis. Titiknya semakin banyak akan membentuk suatu garis. Saya ulangi lagi, domainnya
saya ganti dengan semua titik yang ada pada sumbu X, maka grafiknya sekarang membentuk garis lurus. Karena fx ini terletak pada sumbu Y, ini kan sumbu Y ya. Kalau pada materi koordinat kartesius, ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Maka saya bisa menuliskan bahwa fx itu sama dengan Y. Fx sama dengan 3x min 2. Karena fx itu sama dengan Y, terletak pada sumbu Y, boleh saya ganti Y sama dengan 3x min 2. Boleh ya, saya ganti ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, Y sama dengan 3x min 2, dia punya nama sendiri yang disebut dengan persamaan garis lurus. Ini yang akan kita pelajari. Jadi persamaan garis lurus ini sebetulnya kelanjutan dari fungsi. Dasarnya harus memahami fungsi dulu. Karena fungsi kalian sudah selesai, fx-nya saya ganti dengan Y, karena terletak pada sumbu Y, maka yang ini disebut dengan persamaan garis lurus. Sekarang kita ke persamaan garis lurus. Saya mulai dengan kata persamaan. Apa itu persamaan? Persamaan adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi kalau tidak ada sama dengannya, dia bukan persamaan. Contohnya seperti ini. X ditambah Y sama dengan 8. Ini persamaan. Ada sama dengannya. Ya. X sama dengan 7. Ini juga persamaan ini. Tapi kalau ada 2X min 5Y, apakah ini persamaan? Bukan. Ini namanya bentuk aljabar. Bukan persamaan. Kalau dia ada, saya tulis di sini, sama dengan 10, nah ini baru namanya persamaan. Persamaan itu cirinya ada sama dengannya. Nah ya, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambar membentuk garis lurus. Jadi kalau digambar dia jadi garis lurus. Seperti yang mana? Yang membentuk garis lurus, cirinya adalah variabelnya itu berpangkat 1. Ciri utamanya variabelnya adalah berpangkat 1. Nah, akan saya tunjukkan lagi seperti ini. Berbentuk garis lurus. Jadi kalau digambar dia berbentuk garis lurus. Secara umum, persamaan garis lurus itu dibagi menjadi 2. Ada yang eksplisit, ada yang implisit. Eksplisit itu terpisah. Antara Y dengan X itu terpisah. Contohnya, Y sama dengan 5X plus 7. Ini contohnya. Ini adalah gradien. Ya, M ini adalah gradien, C ini adalah konstanta. Dia konstan, tidak dipengaruhi oleh variabel X, sedangkan di sini gradien. Mesti tanda tanya, apa ini gradien? Gradien nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, khusus membahas gradien. Sekarang secara umum dulu persamaan garis lurus. Ini yang berbentuk eksplisit, bentuknya kayak gini. Ada yang seperti ini, Y sama dengan X min 1, atau 3Y sama dengan X plus 5. Ini yang berbentuk eksplisit. Ini semua adalah persamaan garis lurus. Perhatikan, pada persamaan garis lurus, X dan Y-nya pangkat 1. Pangkat 1 itu tidak nampak, nak. Nggak ditulis. Satunya itu tidak ditulis. Jadi kalau X saja itu artinya dia pangkat 1. Tapi nggak ditulis. Kalau yang berbentuk implisit, itu contohnya seperti ini. 3X plus 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Ini implisit. Implisit itu ngumpul semuanya jadi 1. Ruas kanannya sama dengan 0. Ada juga seperti ini. 5X min 7Y min 1 sama dengan 0. Ini adalah contoh juga persamaan garis lurus. Seandainya ada bentuk seperti ini. X kuadrat ditambah Y sama ditambah 7 sama dengan 0.
Ini bukan persamaan garis lurus. Ini bukan persamaan garis lurus. Kenapa ada pangkat 2 di sini? Maksudnya dia bukan persamaan garis lurus. Atau seperti ini, Y kuadrat sama dengan X min 1. Bukan persamaan garis lurus. Karena kalian tahu kalau ini gambarnya bukan garis lurus, nanti akan saya tunjukkan. Sekarang saya punya suatu program yang mempermudah kita untuk menggambar grafik. Y sama dengan 3X. Ini grafiknya seperti ini. Kalau 3X min 8, seperti ini grafiknya. Kalau 3X plus 4, seperti itu grafiknya. Dia memotong sumbu Y-nya di sini, di 4 dan di sini. Kalau ini plus 6, memotong sumbu X-nya di min 2 dan memotong sumbu Y-nya di 6. Kalau ini saya ganti dengan 3X pangkat 2. Ternyata grafiknya adalah berbentuk tidak lurus dan berbentuk lengkung. Grafiknya berbentuk lengkung. Saya ganti lagi. 2X kuadrat min 3. Grafiknya seperti ini. Seperti ini grafiknya. Lengkung. Jadi kalau ada pangkatnya di sini, dia berbentuk lengkung di sini. Saya coba lagi. X-nya sekarang pangkat 2. Kemudian saya tambah dengan Y-nya pangkat 2 juga. Kemudian sama dengan contohnya 25. Ini saya hapus dulu nih. X-nya kuadrat, Y-nya kuadrat sama dengan 25. Ternyata hasilnya adalah lingkaran, berbentuk lingkaran. Kalau ini saya tambahin lagi, 2X kuadrat ditambah 10 Y kuadrat. Seperti apa grafiknya? Grafiknya berbentuk elips. Grafiknya berbentuk elips. Ya. Jadi kalau ada pangkatnya, grafiknya tidak lurus. Kalau penasaran Bu, kalau pangkat 3 kayak apa grafiknya? Pangkat 3. Y-nya pangkat 3. Grafiknya tambah bagus lagi nih anak, lihat. Belok-belok seperti ini. Ya. Jadi ini saya hanya menunjukkan pada kalian X dan Y-nya berpangkat bukan 1, grafiknya tidak lurus. Selanjutnya kita akan berlatih. Ada di buku paket kalian. Soalnya seperti ini. Nomor 1. Manakah di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus? Nomor 1. Apakah dia persamaan garis lurus? Kita lihat pangkatnya. Pangkat 1, maka jawabannya iya. Saya singkat aja ya, persamaan garis lurus. Dia adalah persamaan garis lurus. Dilihat saja, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Yang B, apakah dia persamaan garis lurus? Kira-kira ini kalau digambar, apakah berbentuk garis lurus? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? X-nya pangkat 2. Tadi sudah kita coba ya. Ini bukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Apakah ini persamaan garis lurus? Ada pangkatnya Bu. Tapi yang dipangkatkan adalah 3. Tidak masalah. 3 dikuadratkan itu hasilnya 9. Yang tidak boleh itu variabelnya. Variabelnya ini yang tidak boleh dipangkatkan. Ini Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Maka dia adalah persamaan garis lurus. Apakah ini persamaan garis lurus? Yang D bagaimana, Nak? Yang D bagaimana? Apakah persamaan garis lurus? Ya, dia persamaan garis lurus. Karena ini X-nya pangkat 1, yang ini Y-nya juga pangkat 1.
dibagi 3 itu adalah koefisien. Yang E, apakah persamaan garis lurus? Bukan. Kenapa? Karena Y-nya adalah bentuk akar. Dia kalau dinyatakan dalam bilangan berpangkat, dia pangkat setengah ini. Jadi ini bukan. Yang ini bukan ya. Karena dia masih dalam bentuk akar. Bukan persamaan garis lurus. Kalau yang ini, apakah persamaan garis lurus? Bukan ya. Masih ingat berbentuk apa dia? Dia bukan persamaan garis lurus. Ini berbentuk lingkaran. Kalau digambar, dia menjadi lingkaran. Kita akan menggambar persamaan garis lurus. Kemarin kalian sudah ya belajar menggambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang menggambar persamaan garis lurus. Beda dikit aja. Perhatikan gambar grafik 2x plus 6. Ini ada grafik dari persamaan garis lurus. Y sama dengan 2x ditambah 6. Gambarnya seperti ini. Caranya menggambar sama seperti yang kemarin. Dicari titik-titiknya. Ya. Kalau domainnya 1, domainnya 2, domainnya 3, seperti itu boleh cara seperti itu. Cuman ini ada sedikit beda. Grafik ini memotong sumbu X di sini. Ya. Memotong sumbu X di mana ini? Min 3,0. Di min 3,0. Kemudian grafik ini memotong sumbu Y. Memotong di titik ini. Titik berapa ini? Memotong sumbu Y di titik 0,6. Jadi selain memasukkan nilai-nilai domainnya, ada cara lain, yaitu menentukan titik potongnya. Cara ini dianggap lebih mudah, dan kalian juga harus bisa, karena seringkali ditanyakan titik potong grafik ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Belajar ya. Misalkan, gambarlah grafik Y sama dengan 2x plus 6. Menggambar grafik ini, kalian boleh memasukkan, X-nya saya ganti 0, X-nya saya ganti 1, X-nya saya ganti 2, X-nya saya ganti 3. Boleh. Boleh, ya. Tapi sekarang kita akan belajar menggambar grafik melalui titik potongnya. Grafik itu memotong sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Jadi perhatikan. Grafik itu kalau memotong sumbu X, ini sumbu X ya. Kalau dia memotong sumbu X, ada di titik sini, maka nilai Y-nya adalah 0. Y sama dengan 2X ditambah 6. Kemudian Y-nya saya ganti dengan 0. Y-nya saya ganti dengan 0. 0 sama dengan 2X plus 6. 6-nya saya pindahkan ke ros kiri, jadi min 6. Min 6 sama dengan 2X. Berapakah X? X adalah min 6 dibagi 2. Min 6 dibagi 2 adalah min 3. X-nya min 3. Jadi, X-nya min 3, Y-nya 0. Titiknya adalah min 3,0. Min 3 itu di sini, 0 di sini. Ya, min 3,0 titiknya di sini. Saya beri tanda. Oke. Sudah? Ini memotong sumbu X. Berikutnya titik potongnya dengan sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu Y, kalau kita ingin tahu grafiknya nanti memotong sumbu Y di mana, maka kita buat X-nya sama dengan 0. Kita tulis persamaannya, Y sama dengan 2X plus 6. Kemudian X-nya akan kita ganti dengan 0. X ini saya ganti dengan 0. Menjadi Y sama dengan 2 kali 0 tambah 6. 2 dikalikan 0 adalah 0. 0 ditambah 6 hasilnya Y sama dengan 6. Berarti X-nya 0, Y-nya 6. Titik potongnya adalah 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. 0,6. 0,6 itu di sini titiknya. Ya. 2 titik saja sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Untuk menggambar suatu garis lurus, cukup 2 titik saja. Mau 3, 4, 5 boleh, tapi tidak perlu. 2 saja sudah cukup. Ya. Sekarang ini saya hubungkan
Maka garis ini adalah garis dari grafik Y sama dengan 2X plus 6. Seperti itu anak-anak. Bisa ya? Satu contoh lagi. Dua Y ditambah X sama dengan 8. Dia implisit. X sama Y-nya jadi 1 ini. Pertama, kita cari titik potongnya dengan sumbu X. Kalau memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Seperti ini. 2Y ditambah X sama dengan 8. Y-nya sama dengan 0. Y-nya ini saya ganti dengan 0. Maka 2 dikalikan 0 ditambah X sama dengan 8. Kemudian 2 dikalikan 0, 0 ya. Maka X sama dengan 8. Sudah, berarti titiknya adalah X-nya 8, Y-nya 0. Titik potongnya adalah 8,0. Saya gambar 8,0. X-nya 8, Y-nya 0 di sini. Berikutnya memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, X-nya 0. Saya tulis soalnya. 2Y tambah X sama dengan 8. X-nya sekarang saya ganti dengan 0. Ini saya ganti dengan 0. Berarti 2Y ditambah 0 sama dengan 8. 2Y tambah 0 adalah 2Y. Tetap 2Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dibagi 2. Y sama dengan 4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Titiknya adalah 0,4. X, Y. X-nya 0, Y-nya 4 di sini. Saya hubungkan, dua titik itu saya hubungkan, maka garis ini adalah gambar dari persamaan garis lurus 2Y plus X sama dengan 8. Semoga kalian sudah lebih paham lagi. Cara menggambar persamaan garis lurus dengan mencari titik potong pada sumbunya. Saya tambah, ini adalah masalah kontekstual yang mempergunakan penyelesaian persamaan garis lurus. Saya bacakan soalnya, cukup panjang ya soalnya ya. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Praktek akuntansi ini disebut dengan depresiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahun sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru dengan seharga 360 juta. Harga truk itu mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Persamaan penyusutan sebagai berikut. Nah, ini sudah dikasih kalian persamaannya. Jadi Y itu sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Ini diperhatikan. Jadi harga truk itu setiap tahun mengalami penyusutan. Udah diberitahu persamaannya. Y sama dengan 360 juta dikurangi 12 juta X. Artinya setiap tahun harga dari truk itu berkurang. Jadi seperti ini. Kalau X-nya 1, X itu waktu, setelah 1 tahun, harga truknya itu berkurang 360 juta dikurangi 12 juta dikalikan 1, berkurang 12 juta. Nanti tinggal hitung berapa ini harga truknya. Kalau tahun kedua, kalau sudah 2 tahun, kita hitung ya, 348 juta. Harga truknya itu berkurang. Setelah 1 tahun, harga truknya menjadi 348 juta. Setelah 2 tahun,
berkurang lagi. 360 juta ini dikurangi 12 juta dikalikan 2, X-nya 2. Berarti dikalikan 2, 24 juta. Harga truknya berkurang 24 juta. Menjadi hasilnya adalah 336 juta. Harga truknya enak ya. Berikutnya kalau tahun ketiga berkurang lagi harga truknya 360 juta. 360 juta dikurangi ini dikalikan 3. 12 juta dikalikan 3, 36 juta. Hasilnya adalah 324 juta. Dan seterusnya. Ya. Ini hanya untuk bayangan kalian. Jadi nanti ditanyakan pada tahun berapa kira-kira harga truk itu jadi habis. Ini kan berkurang terus. Sampai saatnya nanti harga truk itu adalah 0. Itu kira-kira pada tahun berapa dia bernilai 0. Ini bisa kita kerjakan dengan bantuan persamaan garis lurus. Grafiknya seperti ini. Ini ada di buku paket kalian. Jadi pada sumbu Y ini adalah harganya truk. Dalam juta berarti 50 juta, 100 juta, 150 juta dan seterusnya. Ini usianya truk 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun dan seterusnya. Persamaan garis ini kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya dibuat 0. Persamaan garis ini, X-nya ini kita ganti dengan 0. 12 juta dikalikan 0 habis. Maka yang tersisa Y sama dengan 360 juta. Y sama dengan 360 juta. Jadi titiknya, X-nya 0, Y-nya 360 juta, titiknya di sini. 360 juta, titiknya di sini. Untuk mencari titik potong sumbu Y, X-nya Y-nya dibuat sama dengan 0. Persamaan garis saya tulis, kemudian Y-nya saya ganti dengan 0. Ya, Y-nya diganti 0. Kemudian, min 12 juta X saya pindah ke ruas kiri, menjadi plus. Selanjutnya, 360 juta saya bagi dengan 12 juta. Hasilnya adalah 30. Jadi, X-nya adalah 30, Y-nya 0. Di sini titiknya. Ketika dihubungkan, dia akan membentuk persamaan garis. Artinya, setelah 30 tahun, maka truk itu nilainya 0. Bernilai 0 sehingga tidak kena pajak lagi. Ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan persamaan garis lurus. Materinya sudah cukup sampai di sini. Jadi yang kalian pelajari hari ini tadi adalah mengenal persamaan garis lurus, menggambar grafik persamaan garis lurus dengan menentukan titik potongnya, dan ini adalah contoh penggunaan persamaan garis lurus. Nanti kalian akan saya beri lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Terima kasih banyak, semoga kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.